Halo teman-teman, kali ini saya mau cerita nih. Kemarin waktu saya mengisi, saya sebagai narasumber ya, tentang laporan keuangan untuk UMKM begitu. Nah, itu tuh ada salah satu bapak-bapak yang bertanya ke saya. Saya sudah berusaha, sudah mempunyai usaha gitu, itu selama 20 tahun. Tapi saya sampai saat ini nggak punya laporan keuangan, nggak masalah tuh Bu, kayak gitu. Nah, salah satu bapak ini memang mempunyai sebuah ini bapak ini salah satu PKL gitu ya, salah satu memang pedagang kaki lima di daerah Malioboro kayak gitu. Nah, jawabannya seperti itu. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Apakah penting? Berarti penting nggak sih sebenarnya laporan keuangan itu gitu? Nah, saya menjawab begini gitu. Bapak saat ini sudah 20 tahun. Bapak sudah punya berapa cabang? Berapa dari dagangan Bapak gitu ya? Itu udah berapa cabang? Ada nggak PKL yang lain gitu? Maksudnya Bapak punya berapa cabang-cabang PKL gitu? Atau ada Bapak tahu nggak bahwa itu ada kenaikan usaha, perkembangannya bagaimana selama 20 tahun gitu? Jawabannya tidak, teman-teman. Nah, artinya kalau Bapak memang belum bisa tahu bahwa itu usahanya laba atau rugi, ternyata jawabannya saya kalau udah untuk beli bahan baku, untuk beli barang dagangan saya, kalau masih ada sisa, itulah sebenarnya laba saya, Bu. Jadi itu bisa untuk kehidupan saya. Nah, tapi saya bertanya lagi, berarti kalau seperti ini Bapak tidak, yang pertama Bapak belum mengetahui perkembangan usahanya sampai saat ini. Nah, berbeda kalau Bapak punya laporan keuangan gitu. Laporan keuangan itu tidak harus pakai sistem, tidak harus pakai yang kira-kira kita bisa aja Pak gitu. Jadi pakai buku tulis gitu, ditulis laporan penerimaan dan pengeluaran itu sudah cukup gitu bagi yang mikro gitu, karena ini disesuaikan. Tapi kalau memang usahanya sudah besar kan kita harus memenuhi standar, karena perlu nanti ada namanya audit gitu ya, ataupun juga kebutuhannya lebih banyak lagi untuk bagaimana menganalisa laporan keuangan ketika usahanya itu memang sudah besar gitu. Tapi bagi usaha kecil itu tetap ya teman-teman, tetap penting laporan keuangan. Saya punya kenalan di situ angkringan gitu. Angkringan itu saat ini sudah jumlahnya 300 angkringan gitu. Nah, ini karena apa? Ya tentu saja beliau mempunyai laporan keuangan, sehingga ketika membangun untuk angkringan pertama, kedua, ketiga, kalau tanpa laporan keuangan gimana caranya? Mau ini angkringan yang A itu untung atau rugi, angkringan keberapa yang rugi terus, itu gimana caranya tanpa itu? Sedangkan si pemilik ini, si owner ini sekarang sudah di rumah gitu, udah autopilot, semuanya sudah bersistem kayak gitu. Nah, itu bedanya yang punya laporan keuangan dengan yang tidak punya laporan keuangan. Akhirnya si bapak ini merasa bahwa oh begitu ya Bu, ternyata inilah yang membedakan antara pebisnis dan pedagang gitu. Kalau pedagang artinya begitu barang dijual selesai sudah dapat untung. Tapi bagi pebisnis bagaimana bisa untung dan juga bisa mengembangkan bisnisnya sampai mempunyai cabang-cabang yang banyak, bermanfaat bagi banyak orang karena memberi pekerjaan bagi orang lain. Nah, itu teman-teman pentingnya laporan keuangan untuk potret usaha kita sudah sampai di mana kinerja kita, dan akhirnya kita tahu bahwa kesehatan usaha kita melalui laporan keuangan. Gitu ya teman-teman. Terima kasih.